Shalom teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini ya guys. Salam toleransi NKRI harga mati. Welcome to my channel, subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Teman-teman semua, ternyata ada alasan yang membuat Sofiatul Al-Hayat itu berpindah keyakinan. Ketika saya awal-awal membuat YouTube, beliau pernah menyampaikannya di depan Dani ya. Pada waktu itu saya dengan Bang Nelson, kemudian Bu Sofiatul mampir ke channel saya, teman-teman. Dan sangat luar biasa alasan yang disampaikan Ibu Sofiatul, kenapa dia memilih Yesus dibandingkan keyakinannya dia yang lama. Bagaimana videonya teman-teman? Yuk kita simak bersama-sama ya. Kita akan simak kesaksian daripada Sofiatul Al-Hayat memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita tinggalkan guys. Ya, ke Bu Sofiatul dulu ya. Selamat sore Bu Sofiatul. Sore Bu Sofiatul. Sore Bu Sofiatul. Ya, sore Ya. teman-teman. Silakan. Ada yang mau ditanggapi Bu Sofiatul? Monggo. Iya, kalau judulnya menarik sih, mengapa saya oten gitu ya. Ya. Nah, kebetulan saya, iya. Jadi kalau keluarga saya kan campur-campur. Tapi Ya. mengapa kemudian saya menjadi seorang Kristen? Jawabannya gampang, saya ngikuti juru selamat yang hidup. Kalau dia Mantap. sama seperti nabi-nabi lain mati, sedangkan tujuan kita, sebenarnya gini, tujuan kita beriman itu kan 1 Petrus 9 ayat 10, yaitu keselamatan jiwa. Jadi tujuan kita mengikuti satu belief atau satu kepercayaan tertentu, tujuannya karena kita tahu bahwa setelah kita mati, roh kita ini masih tetap hidup, tidak bisa lenyap. Roh itu nggak bisa dilenyapkan. Ya, yang namanya roh itu tidak bisa lenyap, makanya iblis itu nggak pernah bisa dilenyapkan. Hanya bisa dibuang ke lautan api, dia nggak bisa dilenyapkan karena dia bentuknya roh. Jadi selama-lamanya dia dipisahkan dari Allah. Nah, karena kita orang yang teis, artinya kita percaya ada satu kekuatan di luar manusia, otomatis kita tahu, setelah aku nanti mati, karena itu pasti aku mati, tujuannya itu nggak berhenti sampai situ, tapi tujuannya adalah keselamatan jiwaku. Yaitu apa? Bersama Allah, bukan terpisah dari Allah, yaitu ke neraka. Satu tujuan kita beriman. Nah, kalau ada orang yang menyatakan aku tahu jalan ke surga, tapi dia mati, itu bullshit. Ya, itu sama aja kebohongan. Karena Alkitab berkata, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia iman kita. Kita sama seperti orang lain, celaka kita. Sebab kita tidak tahu kemana Kristus pergi. Entah dia turun ke dunia orang mati atau dia naik ke surga, kita nggak tahu. Masih tebak-tebak. Ya kan? Tebak-tebak kancing nih, kacang hijau nih. Bisa selamat, bisa enggak, karena dia mati. Ya, kita nggak bisa tanya ini, karena orang mati itu semua tujuannya adalah ke Seoul, ke lembah kematian, seperti kata Daud. Mereka semua menunggu di lembah kematian. Tapi karena Yesus itu bangkit dan hidup, dia lebih besar daripada bapak leluhur kita Abraham, daripada Adam, daripada semua nabi-nabi. Maka ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mengikuti perintahku, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Sebab aku inilah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup kekal. Kemudian orang Yahudi bertanya, adakah kamu lebih besar daripada bapak kami Abraham? Dan daripada semua nabi-nabi yang mati? Mengapa kamu katakan siapa yang percaya kepadamu akan hidup kekal? Siapakah kamu? Ya kan? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Nah, kemudian Yesus mulai menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Artinya dia adalah Allah sendiri yang turun menunjukkan jalan bagi kita. Jadi simpel, mengapa saya oten? Karena Yesus berkata tidak seorang pun yang tahu jalan naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Ya, semua nabi-nabi itu tidak pernah datang dari surga. Hanya Yesus sang firman Allah yang datang dari surga dan dia tahu jalan naik ke surga. Yesus mengatakan satu-satunya orang yang tahu jalannya ke surga cuma dia. Maka dia berkata dialah tangga yang dilihat Yakub di kitab Kejadian, ya, Kejadian 34 kalau saya nggak salah. Yesus mengklaim dialah tangga yang dilihat Yakub, dialah satu-satunya jalan yang menghubungkan antara surga dan bumi.
Nah, kenapa saya percaya? Karena Yesus bangkit. Mantap. Kalau dia cuma ngomong, aku tahu loh jalannya ke surga. Aku menyediakan tempat bagi kamu. Tapi dia mati, nggak bangkit. Ya sia-sia iman kita, Pak Yoel. Betul ya, Pak Yoel? Betul, Bu. Yang membedakan agama Kristen Ya. dari agama lainnya adalah juru selamat kita itu hidup. Maka dikatakan dialah musuh terakhir yang dia kalahkan adalah dosa dan kematian. Simple, saya mengikuti juru selamat yang hidup. Kalau Muhammad kita nggak tahu, 50-50, dia mati. Kita nggak tahu apakah dia selamat apa enggak, masih belum tahu. Karena sewaktu dia masih hidup, dia menyatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Pada anaknya sendiri, Fatimah, dia nggak tahu. Pada sukunya, dia berkatakan, nggak tahu aku apa yang akan terjadi pada kalian. Bahkan dia minta didoakan. Sampai sekarang Muslim masih mendoakan Muhammad. Ya, untuk keselamatan Muhammad. Harus bersolawat untuk Muhammad. Sehingga kita tidak tahu dia selamat apa enggak, masih minta didoakan. Sampai sekarang. Tetapi kita mengikuti Tuhan Yesus. Yang sudah pasti selamat. Kenapa? Sudah ada duduk di sisi kanan Bapa. Itu satu. Yang kedua, tadi mengatakan Yesus membawa apa? Dia membawa satu ajaran baru. Yesus mengatakan, inilah perintahku yang baru yang kuberikan kepadamu. Hukum apa yang Yesus bawa? Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh karena Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus membawa satu hukum yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada hukum Taurat. Mantap. Maka Yesus mengatakan begini, kalau hukum Taurat berkata, jangan kamu membunuh. Jadi hukum Taurat itu ada perbuatan dulu, baru kamu akan dihakimi. Tapi Yesus mengatakan demikian, kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah berdosa di dalam hatimu. Belum melakukan nih, belum dicekek nih saudaranya, belum belum dibunuh, belum dipenggal, sudah berniat. Ya. Kamu sudah membenci orang saja. Yesus mengatakan kamu sudah berdosa dalam hati. Belum berzinah nih Pak, belum nginep di hotel, belum pesan kamar hotel, baru berniat saja Pak. Yesus mengatakan kamu sudah berdosa. Jadi dia membawa satu hukum moral yang baru, yang dimana semua orang tidak bisa lepas dari hukum ini. Ya, karena hukum ini berdasarkan iman, bukan lagi berdasarkan perbuatan. Hukum Taurat itu berdasarkan perbuatan. Barang siapa melakukannya, kamu akan hidup karenanya. Artinya gini, kamu kalau nggak berzina, kamu nggak membunuh, ya kamu melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum yang di dalam hatimu itu yang Tuhan lihat. Yes. Ya, makanya ketika saya kalau memberitakan Injil kepada teman-teman, kadang mereka, loh, aku nggak membunuh kok, aku nggak mencuri kok. Jadi mereka merasa mereka sudah melakukan hukum Taurat gitu. Tapi yang Yesus mengatakan, apakah kamu mengenal Tuhan? Karena hukum-hukum Yesus ini tuntutannya lebih tinggi. Ya, dikatakan hukum kasih karunia itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Maka dia membatalkan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat ini ada di bawah hukum kasih karunia. Tuntutannya bukan lagi kamu makan atau nggak makan. Tuntutannya kalau kamu makan, kamu jadi batu sandungan nggak? Kalau kamu nggak makan, kamu jadi batu sandungan nggak? Itu. Tuntutannya bukan lagi sunat nggak sunat. Tuntutannya apakah sunat kamu jadi batu sandungan atau tidak? Di situ tuntutan hukum kasih karunia atau hukum iman ini yang jauh lebih tinggi dibanding hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak dibatalkan, tetapi hukum Taurat yang tadinya ditulis di loh-loh batu, ya seperti Tuhan katakan, aku akan membuat satu perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 31, bahwa hukum Taurat itu tidak lagi ditulis di atas loh batu, tapi di dalam loh-loh hati manusia. Jadi hukum Taurat yang dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi, itu ada di dalam hati kita, Pak. Ditulisnya di batin kita. Makanya nggak usah dikasih aturan lalu lintas atau ini atau dikasih banyak peraturan tetap dilanggar. Tapi kalau hati nuranimu dibaharui, makanya dikatakan kamu harus dibaptis untuk memintakan hati nurani yang baru, supaya hati nurani ini siap ditulis hukum yang baru, supaya hukum Taurat itu siap ditulis di dalam loh hati kita. Maka kita tidak lagi, jangankan membunuh, kamu membenci saja, Roh Kudus sudah ingatkan, nggak boleh loh, kamu udah benci saudara. Karena Tuhan berkata, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu yang kelihatan kamu tidak mengasihinya. Jadi nggak mungkin kita tidak bisa mengampuni orang. Nggak mungkin kita membenci orang. Tidak mungkin kita berniat tadi, masalah apa ya, menghutang atau riba tadi. Nggak mungkin kita mau memeras orang. Sudah susah, kamu peres pula, kamu kasih bunga, itu bukan hukum Taurat rohani. Jadi Yesus membawa hukum Taurat rohani yang lebih tinggi daripada hukum yang ditulis di atas loh batu. Nah, itu yang dibawa oleh Yesus, ajaran yang baru. Ya, begitu Pak Yoel. Oke, terima kasih Bu Sufiatul ya. Sederhana tapi sangat nemplok di hati ini. Oke, Bang Jeki Sembiring. Ya, silakan Bang Jack.
Oh ya Bang Yor, mau nambahin sedikit sebelum ke Bang ini, boleh nggak? Sedikit aja sedikit. Ya boleh. Saya tertarik dengan Bang YNL tadi menyinggung mengenai Hammurabi Code ya, atau kode Hammurabi. Jadi memang hukum sipil itu sudah diatur jauh sebelum hukum Taurat. Jadi dalam tatanan masyarakat itu memang raja-raja sudah mengatur. Kalau kita bicara timur dekat purba ya, Hammurabi Code itu jauh ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu sudah ada jauh sebelum hukum Taurat kita. Jadi Musa itu bukan membawa sesuatu yang baru, tetapi yang membawa sesuatu hukum yang baru adalah Yesus. Dia membawa satu perjanjian dan hukum yang baru yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Nanti dalam video saya selanjutnya saya akan bicara mengenai The Hammurabi Code yang dibawakan oleh Pak YNL. Bagus sekali, thank you penjelasannya bagus. Saya mantap saja. Iya, teman-teman semua mantap jiwa ya. Alasan daripada Bu Sofiatul Al-Hayat ketika saya tanya ya pada waktu itu mengapa Bu Sofiatul menjadi seorang Kristen. Dan alasannya mengejutkan saya, ternyata beliau benar-benar paham menjadi orang Kristen itu seperti apa. Ya kan? Ini mantap jiwa teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, yang begini inilah yang kita harus beritakan. Supaya banyak orang itu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya, this is only one, juru selamat yang kekal dan hidup. Ya, seperti kata Bu Sofiatul. Dia percaya pada Yesus karena dia menyembah Allah yang hidup. Kiranya video ini bisa kalian sebarkan, viralkan kalau perlu, supaya video ini bisa direkomendasikan oleh YouTube. Jangan lupa teman-teman, tinggalkan like di video ini, ya, supaya video ini boleh direkomendasikan oleh YouTube kepada teman-teman kita yang lain, ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video singkat ini, ya. Salam toleransi NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkatimu guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.